Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 7 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun as-salatu fi thawbil wahid. Bab salat memakai satu kain. Bab salat memakai sehelai kain. Bab ini menjelaskan dibolehkannya salat memakai satu kain. Bab ini menjelaskan dibolehkannya salat memakai satu kain dengan syarat menutup aurat dan menutup pundak. Dengan syarat menutup aurat, dan juga bagi laki-laki hendaklah menutup kedua pundaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi thawbil wahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentang salat memakai satu kain. Faqala awali kullikum thawban. Nabi SAW bersabda, apakah setiap kalian memiliki dua kain? Artinya mayoritas para sahabat memiliki satu kain saja. Mayoritas para sahabat fakir dan hanya memiliki satu kain saja. Sehingga hadis ini memberikan faedah dibolehkannya salat memakai satu kain, yaitu yang penting menutup apa tadi? Menutup aurat. Kemudian hadis berikutnya, an Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala, dari Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid mustamilan bih fi baiti ummi Salamah wadi'an tarafaihi ala atiqaihi. Dari Umar ibnu Salamah, dari Umar ibnu Abi Salamah. Umar ibnu Abi Salamah adalah anak sambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak apa? Anak tiri ya, anak kawan. Anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai satu kain mustamilan bih. Beliau menutupi seluruh badannya dengan satu kain tersebut di rumahnya Ummu Salamah. Wadi'an tarafaihi ala atiqaihi. Dua ujung kain diletakkan di kedua pundaknya. Jadi bayangkan satu kain lebar seperti ini. Maka ujung bagian kanan diletakkan di sebelah kiri, di pundak sebelah kiri. Kemudian ujung sebelah kiri diletakkan di atas pundak sebelah apa? Kanan. Ini cara memakai. Jadi apabila kita memiliki kain lebar, hendaklah kita sesekali sholat memakai satu kain saja. Kain lebar seperti ini. Nah, kemudian ujung bagian kanannya letakkan pundak sebelah kiri, dan ujung bagian kiri diletakkan di pundak sebelah kanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai satu kain saja, menutup auratnya dan menutup apa tadi? Pundaknya. Dan yang meriwayatkan hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan satu kain, minimal ada 4 sahabat. Itu Abu Hurairah, kemudian Umar ibnu Abi Salamah, dan juga sahabat Jabir ibnu Abdullah, dan Ummu Hani. Ummu Hani yaitu sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani.
sepupunya Rasulullah SAW juga meriwayatkan hadis bahwasannya Rasulullah SAW salat memakai satu kain. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, diwajibkan menutup aurat ketika mengerjakan salat. Diwajibkan menutup aurat ketika mengerjakan salat. Jadi siapa yang salat kelihatan auratnya dengan sengaja, maka salatnya tidak sah. Siapa yang salat dan nampak auratnya dengan sengaja, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau sekiranya auratnya nampak tidak sengaja kemudian ditutup lagi, maka salatnya sah. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan salat memakai satu kain. Dibolehkan salat memakai satu kain. Jadi ini mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi wanita, para sahabat salat memakai satu kain saja, tetapi menyelimuti semua badannya, menutupi semua auratnya. Dan wanita seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Demikian pula wanita apabila sholat tidak boleh memakai cadar. Jadi sholat wanita tidak boleh memakai cadar, karena Nabi SAW melarang sholat menutup mulut. Jadi terkadang itu diantara akhwat ada yang sholat memakai cadar. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula laki-laki dibolehkan sholat memakai satu kain saja. Dibolehkan sholat memakai satu kain saja. Yang penting menutup aurat dan menutup apa? Pundak. Pundak harus tertutup walaupun tidak seluruhnya. Dia harus menutup apa? Pundak. Jadi tidak boleh sholat yaitu dengan badan terbuka. Dan ini adalah bantahan kepada madhab Hanafi. Mereka berpendapat sholat wajib pakai peci, tetapi tidak wajib menutup pundak. Sehingga kita sering menjumpai itu teman-teman dari India sholat pakai sarung, pakai peci, nggak pakai baju. Sholat memakai, tapi sholat di rumah maksudnya. Pakai peci wajib hukumnya bagi madhab Hanafi. Tetapi menutup pundak tidak wajib. Nabi SAW bersabda, jadi Nabi SAW bersabda, apabila janganlah kalian sholat kecuali memakai kain yang menutupi kedua apa? Pundaknya. Jadi janganlah sholat memakai kain kecuali menutupi dua pundaknya. Maka pada hadis ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai satu kain saja tetapi menutupi dua pundaknya. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala ta'zimi sunnah, anjuran untuk mengagungkan sunnah. Anjuran untuk mengagungkan sunnah, yaitu hendaklah kita sesekali sholat memakai satu kain saja. Hendaklah kita sholat sesekali memakai satu kain saja. Contohnya memakai jubah saja, tapi jangan yang nerawang ya jubahnya. Satu kain tapi nerawang. Yaitu kita memakai sarung saja tunjuknya. Ini sunnah Nabi SAW. Hendaklah kita mengamalkannya. Jabir ibnu Abdillah pernah sholat menjadi imam, memakai sarung, tetapi jubahnya digantung, sarungnya diikat menutupi pundaknya dan menutupi lututnya, dan tangannya dikeluarkan. Ada yang menegur, engkau sholat memakai satu kain saja. Maka Jabir berkata, siapa kita para sahabat yang memiliki dua kain di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya mayoritas para sahabat itu miskin, cuma memiliki satu kain saja. Maka Jabir ini mencontohkan beliau sholat memakai satu kain saja. Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan faedah, fihi ta'dhimus salaf li sunnah. Para salaf sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal yang meriwayatkan hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai satu kain 4 sahabat, itu minimal. Mungkin ada sahabat-sahabat yang lain. Ini menunjukkan hendaklah kita sesekali salat memakai satu kain saja. Contohnya di rumah, pakai sarung saja. Di sarung kemudian diikat, pakai satu kain saja. Untuk mengamalkan minimal seumur hidup, tidak pernah kita sholat satu kain. Kita tidak pernah sholat memakai satu kain saja. Padahal para sahabat melakukannya. Nabi SAW dalam 4 kali paling tidak. Itu 4 riwayat. Kalau kalinya banyak, yaitu Rasulullah SAW sholat memakai satu kain saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun as-salatu fi thawbil mu'allam. Bab salat memakai baju yang berwarna-warni. Bab salat memakai baju yang berwarna-warni. Terjemahannya apa di situ Pak Budi? Bukan bergambar, gambar yang bernyawa, gambar yang tidak bernyawa. Yang bergambar tapi tidak bernyawa. Berwarna-warni, al-mu'allam artinya yang berwarna-warni. Artinya warnanya banyak. Ada putih, ada merah, ada hijau, ada kelabu, merah muda, dan biru. Ini warnanya banyak. Kalau memakai satu warna saja tidak masalah, bagus, sunnah. Yang masalah sholat memakai baju yang warnanya banyak. Ada hijaunya, ada coklatnya, batiknya, ukirannya, ada daunnya, ada air terjunnya.
Iya. Ini sholat ya. Kalau di luar sholat silahkan. Yang kita bahas adalah memakai baju berwarna-warni ketika sholat. Bab ini menjelaskan bahwasannya sholat memakai baju yang berwarna-warni menyelisihi sunnah. Sholat memakai baju yang warnanya banyak menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena warna itu mengurangi kekhusyuan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Karena warna itu mengurangi kekhusyuan. Ini tidak dipungkiri. Kalau kita merasa tidak berkurang kekhusyuan kita karena sholat kita kurang apa? Kurang khusyuk. Jadi kok saya nggak kepengaruh ya? Ya sampai nggak merasakan nikmatnya sholat dengan apa? Khusyuk. Sampai sholat aja, iya masbuk. Sampai sholat saja takbiratul ihram, dah sadar rakaat berapa, yang penting pokoknya melo apa? Imam salam ya berarti selesai sholatnya. Nah, maka warna-warni di dalam sholat itu mempengaruhi kekhusyuan kita. Jangan mengatakan tidak pengaruh. Tidak sama orang yang memakai satu warna saja atau warna yang tidak terlalu ramai, silahkan. Karena ada batik itu tidak terlalu ramai. Ada batik yang ramai, gambar naga ada, merah naga itu. Mau nyamplok orang yang mau mendekat kepadanya. Ada gambar burung elang, ada gambar harimau, dan yang lainnya. Ini manusia atau iya. Jadi pakai pakaian yang terlalu banyak warnanya, atau memakai pakaian yang ada banyak tulisannya. Yaitu sarungnya ini sutra asli, tulisannya apa, mereknya apa. Tidak boleh, padahal tidak boleh sholat memakai sarung yang terbuat dari apa? Sutra. Jadi kalau kita sendiri, jadi kalau masalah baju insya Allah bisa menghindari. Masalahnya sarung ini, seringkali sarung yang coraknya itu terlalu ramai. Tetapi sunnah Nabi SAW wajib disampaikan. Tetap wajib disampaikan, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisatin dzati a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai baju yang bergambar, yaitu gambar yang tidak bernyawa. Kalau salat memakai baju yang berwarna, yang bergambar dan gambarnya bernyawa, hukumnya haram sudah. Tidak mungkin Nabi SAW memakainya. Jadi sholat memakai baju yang bergambar makhluk bernyawa, hukumnya haram. Dan sholat memakai baju yang bergambar tidak bernyawa, hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengurangi apa? Kekhusyuan. Fanadhara ila alamiha. Nabi SAW melihat gambarnya, itu coraknya tadi, warna-warninya. Falamma qada salatahu,
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salatnya, beliau bersabda, idhabu bihadihil khamisah ila Abi Jaham ibni Hudzaifah. Pergilah, kembalikan bajunya, kembalikan baju hadiah ini kepada Abu Jaham ibnu Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijanihi, tetapi bawakan baju yang lainnya yang tidak bergambar. Baju yang bergambar ini balekno. Ini adalah hadiahnya Abu Jaham. Kembalikan. Tetapi mintalah baju yang lain yang tidak bergambar. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham, datangkan kepadaku bajunya Abu Jaham yang tidak bergambar, yang tidak bercorak dan berwarna-warni. Fa innaha alhatni anifan fi salati, karena baju bergambar tersebut tadi melalaikan aku dari salatku. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Diharamkan salat memakai baju yang memiliki gambar bernyawa. Diharamkan salat memakai baju yang memiliki gambar bernyawa. Pelajaran berikutnya, salat memakai baju yang berwarna-warni menyelisihi sunnah. Salat memakai baju yang berwarna-warni menyelisihi sunnah. Kalau ada ustadz yang melakukannya, ya sama, menyelisihi sunnah. Jadi bukan berarti kalau dikerjakan ustadz tidak menyelisih sunnah. Jadi ustadz ditimbang dengan apa? Sunnah, bukan sunnah ditimbang dengan ustadz. Yang kita bahas adalah memakai baju yang bergambar, tidak bernyawa di dalam sholat. Kalau di luar sholat silahkan. Kalau di luar sholat silahkan memakai baju gambarnya beraneka ragam, silahkan. Tetapi di luar apa? Sholat. Yang masalah adalah di dalam sholat. Jadi sekali lagi, sholat memakai baju yang berwarna-warni atau bergambar tidak bernyawa menyelisihi sunnah karena mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Kemudian pelajaran berikutnya, ini dengan demikian, jadi sholat memakai baju batik, ya baju batik itu kurang sunnah, tapi sholatnya apa? Sah. Tetapi kurang sunnah sholat memakai batik, pakai batik. Tapi kalau memakai baju takwa ini tidak apa-apa, insya Allah. Memakai baju takwa. Tapi kalau batik ini gambarnya terlalu apa? Ramai. Batik ini gambarnya terlalu ramai. Kalau dipakai ngaji tidak mengapa. Kalau dipakai sholat, wallahu a'lam, berdasarkan hadis ini menyelisihi sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang afdal, kurang sunnah. Kemudian pelajaran berikutnya, ya kita pun sama. Kadang-kadang saya karena kan kasih orang sarung ini dipakai, tak tonton itu ini apa ini? Iya. Tapi kalau baju alhamdulillah kita bisa menghindar. Sarung ini, tapi katanya ada sarung polos ya. Lebih utama memakai sarung apa? Polos. Baru tahu saya. Baru tahu, yaitu beberapa pekan yang lalu ternyata ada yang memberi kabar ada sarung polos. Nah, dari kita ada kesempatan kalau demikian suatu saat kita akan beli sarung yang polos saja, supaya kalau dipakai sholat paling tidak berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu al-khusyu' fi shalah. Pentingnya kekhusyuan di dalam salat. Pentingnya kekhusyuan. Pentingnya kekhusyuan di dalam salat. Dan khusyuk adalah ruhnya ibadah. Ibadah tanpa khusyuk seperti badan tanpa nyawa, jiwa tanpa ruh, jasmani tanpa apa? Rohani. Lihatlah orang yang membaca Al-Quran kemudian tidak khusyuk, gimana? Lihatlah orang yang sholat tidak khusyuk, sholatnya gersang, sholatnya hampa, sholatnya kering. Lihatlah orang yang menuntut ilmu tidak khusyuk, kehujanan atau kepanasan atau apa udzur sedikit tidak hadir. Tapi orang yang merasakan khusyuk, dia memiliki nyawa, memiliki ruh, dia merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kejar. Itu yang kita berlomba-lomba untuk meraihnya, yaitu meraih kekhusyuan di dalam salat. Karena khusyuk adalah ruhnya ibadah, ruhnya salat, ruhnya tawaf, ruhnya haji, ruhnya umrah. Kalau ruhnya umrah sekarang masang status sekarang ini. Kalau ruhnya orang-orang yang dahulu, para salaf, para nabi, khusyuk. Sekarang enggak. Bagaimana selfie, bagaimana live, dalam keadaan tawaf live, dalam keadaan sa'i live. Subhanallah, khusyuknya hilang orang seperti itu, atau khusyuknya berkurang. Karena yang dipantau adalah media sosialnya. Adapun khusyuknya kepada Allah berkurang. Manisnya ibadah berkurang. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu syai'in, awwalu nikmatin rafi'at min hadhil ummah al-khusyuk. Yang pertama kali dicabut oleh Allah dari umat ini adalah kekhusyuan. Fala tara fiha khasyian. Hampir-hampir dalam satu masjid engkau tidak menemukan orang yang khusyuk. Dalam satu masjid hampir-hampir engkau tidak menemui orang-orang yang khusyuk. Maka mintalah khusyuk kepada Allah. Allah Maha Pemberi. Allah Maha, yaitu pemberi anugerah. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Kalau kita meminta, Allah akan memberi. Atau kalau kita berjuang, Allah akan memudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
Dan siapa yang berjuang dengan sungguh-sungguh di jalanku, aku akan membukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah kekhusyuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta khusyuk dan beliau berlindung dari tidak bisa khusyuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha'. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba'. Aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi jangan meremehkan. Gitu saja kok repot. Ya enggak repot. Jenengan yang menggampangkan. Artinya jenengan ini tidak mau khusyuk, tidak ingin merasakan nikmatnya khusyuk di dalam beribadah, terutama sholat. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis sholah, tegakkannya sholat. Menegakkan sholat itu ada 4 makna. Yaitu, dan kalau ditambahkan yaitu ada 5 makna. Yang pertama, sholat dengan tumakninah. Mana yang pertama? Wa aqimus sholat, wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat. Mana yang pertama adalah sholat tumakninah. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang kedua adalah sholat tepat waktu. Yang ketiga yaitu ikhlas karena Allah. Itu tegakkan niat, yaitu ikhlaskan niat karena Allah. Yang keempat, sesuai dengan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Yang kelima adalah salat dengan khusyuk. Yang kelima adalah salat dengan khusyuk. Dan inilah ruhnya salat. Allah Ta'ala berfirman, "Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Salat itu menghindarkan atau mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu salat yang khusyuk, yaitu salat yang sesuai sunnah, yang ikhlas karena Allah, yang tepat waktu, dan yang yaitu tumakninah. Dimintalah kepada Allah, ya Allah perbaikilah salatku, ya Allah perbaikilah salatku, aku minta kekhusyukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu salata muwaddi." Salatlah seperti orang yang apa? Berpisah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan mereka hanya kepada Allah akan dikembalikan. Khusyuk adalah ingat akhirat, ingat Allah, ingat kematian. Itu mungkin masih kita bisa memperjuangkannya. Atau kadang-kadang
yaitu kita merasakannya. Tetapi untuk sampai level ingat perpisahan, ini level yang lain sudah. Coba bayangkan, pernah tidak jenengan ini sholat, membayangkan habis sholat kita berpisah dengan keluarga kita seluruhnya. Padahal itu yang diingatkan Rasulullah SAW. Sallu sholata muwaddi. Sholatlah seperti orang-orang yang berpisah. Demikian pula nasihat para sahabat, para salaf. Para salaf mengingatkan kepada anak-anaknya, wahai anakku, sholatlah kalian seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir. Dan itu adalah sholat orang-orang yang berpisah. Jadi coba bayangkan, kita tidak pernah membayangkan seperti itu. Mungkin kalau ingat kematian, tapi setelah mengingat perpisahan itu lebih berat lagi. Ini menunjukkan pentingnya kekhusyuan. Sampai seperti itu. Jadi orang kalau ingat perpisahan, lihat anak kita yang lucu-lucu, lihat orang tua kita yang menyejukkan hati, ngobrol dengan ibu, ngobrol dengan ayah, Masya Allah luar biasa. Kemudian kita ingat berpisah, akan menetes air mata, tidak terasa. Bayangkan itu, kemudian sholatlah, Allahu Akbar. Allah akan memudahkan kekhusyuan. Kita akan kembali kepada Allah, kita menghadap Allah, nyawa kita akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dimaksud sholat dengan khusyuk. Ingat kematian, ingat akhirat, ingat Allah, ingat surga, ingat neraka, ingat husnul khotimah, ingat su'ul khotimah, ingat nikmat kubur, ingat siksa kubur. Semua diingat. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah akan memudahkan seseorang untuk khusyuk. Adapun kita, bukan orang lain, kita sebelum sholat melihat YouTube, melihat tayangan-tayangan, bagaimana khusyuk kita? Bagaimana kita bisa khusyuk? Karena apa yang kita lihat pasti mempengaruhi. Apabila warna saja mempengaruhi, apalagi HP. Jadi orang kalau sebelum sholat kok nonton YouTube di masjid, dikhawatirkan. Nah, kita jangan suudzon kepada orang lain. Adalah kita suudzon kepada diri apa? Sendiri. Kita apabila sebelum sholat kok lihat YouTube, kemungkinan besar kita akan susah khusyuk. Kemungkinan besar kita akan susah khusyuknya. Apalagi yang kita lihat itu gurauan, candaan, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau yang dilihat kajian masih bagus, tapi yang dilihat adalah tontonan yang tidak ada manfaatnya, prank atau yang lainnya itu, atau konten-konten kreatif yang hanya menarik penggemar saja. Itu mengurangi kekhusyuan kita. Maka lihatlah kita kenapa tidak bisa menangis rindu surga, tidak menangis takut neraka, tidak bisa. Air mata tidak bisa menangis. Kenapa? Ya karena kita tukar dengan media sosial. Karena kita menukarnya dengan tertawa di media sosial, sehingga kita tidak bisa menangis di hadapan Allah. Sehingga kita tidak bisa menangis di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita mengangkat tangan, meneteskan air mata, berat. Demikian, harus kita introspeksi. Kita ini ngomong, sama-sama kita berjuang. Sama-sama kita berjuang, yaitu untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki kekhusyuan kita. Coba bandingkan kita dengan Al-Quran. Bandingkan iman kita dengan HP, dengan Al-Quran. Mana yang lebih lama? Mana yang lebih lama kita memegang HP atau memegang Al-Quran?
Itu saja sudah cukup kita mengetahui kualitas iman kita. Utsman ibnu Affan berkata, "Lau nadafat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian bersih, kalian tidak akan kenyang dengan firman Tuhan kalian. Sekiranya hati kita ini bersih, kita akan sedih jauh dari Al-Quran. Namun karena hati kita keras, karena hati kita ini dikeraskan dengan HP, kita jauh dari Al-Quran, tidak merasa. Namun kita dekat dengan HP, bahagia dan tertawa-tertawa. Demikianlah akhir zaman. Inilah yaitu kajian di akhir zaman. Akhir zaman banyak yang menuntut ilmu atau sedikit, itu pun jauh dari Al-Quran. Itu pun jauh dari Al-Quran. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman kita. Jangan putus asa. Karena putus asa adalah langkahnya atau jalannya orang-orang kafir. Orang yang beriman menyadari kesalahannya untuk diperbaiki, bukan untuk putus asa. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya jika kalian bertobat. Kita apabila bertobat, apabila kita ingin dekat dengan Al-Quran, Allah akan memudahkannya. Dengan syarat kita ingin, dengan syarat kita niat dan sungguh-sungguh, kemudian ikhtiar, Allah memudahkan kita. Dan kita akan dekat dengan Al-Quran, kita akan bahagia. Waktu kita diberkahi oleh Allah, waktu kita diberkahi oleh Allah, usaha kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-huzn ala fawatil ajr, sedih dari ketinggalan pahala. Sedih dari ketinggalan atau dari kelewatan pahala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kembalikan hadiah ini, beliau itu sedih. Salatnya yang ketika melihat kain tadi sedih. Bukan bahagia balik noai pelin sing luwih apik gitu. Enggak. Ambil hadiah yang lebih jelek enggak apa-apa. Yang penting tidak berwarna-warni, karena bajunya dia tadi mengganggu sholat. Ini menunjukkan faedah. Siapa yang sedih karena ketinggalan pahala, itu adalah tanda imannya yang baik. Jadi orang yang ketinggalan mengaji, tadi kemarin tidak ngaji, kemarin Jumat tidak ngaji surat Kahfi, kemudian sedih dia, kenapa saya nggak ngaji surat Kahfi, kenapa saya kok kemarin tidak membaca Al-Quran. Sedih, kemudian istighfar kepada Allah. Allah memberi pahala dengan niatnya. Kemudian Allah menjaga imannya. Allah akan mengganti. Dia akan dimudahkan memperbaikinya. Tapi kalau dia tidak sedih, kenapa kemarin tidak baca Al-Quran? Biasa saja. Maka ini akan menjadi kebiasaannya. Maka dia akan meninggalkan bacaan Al-Quran tanpa sedih sama sekali. Tidak mikir, biasa. Ketinggalan sholat berjamaah, biasa sekali. Ketinggalan tahajud, biasa sekali. Biasa, karena dia tidak sedih. Ini menunjukkan pentingnya istiqamah. Dan supaya kita istiqamah apabila kita ketinggalan karena udzur, hendaklah sedih. Hendaklah introspeksi.
Minta kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kita, agar Allah memperbaiki iman kita, mengampuni dosa kita. Pasti karena dosa kita, pasti karena kesalahan kita, sehingga kita ketinggalan pahala. Maka hendaklah kita bersedih, kemudian minta ampun kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan mengembalikan. Tapi kalau kita contohnya, yaitu sholat terlambat, kita biasa-biasa saja, tidak menganggap musibah, ya besok akan terlambat lagi. Akan menjadi biasa kalau kita ini terlambat. Sa'id ibnul Musayyab pernah ketinggalan sholat jamaah, padahal beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram 50 tahun. 50 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Pernah ketinggalan jamaah, masuk masjid, jamaah sudah selesai atau sudah mulai, maka dia berteriak dengan keras, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah bagi dia. Adapun bagi orang sekarang tidak musibah. Piye maneh wong udur kok gitu kan? Piye maneh? Piye maneh? Allah kan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Penting usaha. Kapopo uniku. Penting oleh sampai niat, oleh pahala niat. Hasan Al-Basri berkata, jika kalian ketinggalan jamaah, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu musibah. Kalau kalian ketinggalan jamaah, kata Hasan Al-Basri, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang enggak ada orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sopo sing mati rek? Sopo sing mati? Ini ya subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan ucapan karena musibah kematian saja. Semua musibah, musibah dunia, musibah agama, musibah amal, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sunnah juga. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila kita sedih karena ketinggalan pahala, kemudian kita minta kepada Allah, akan mengembalikannya. Allah akan memperbaiki iman kita. Allah akan memperbarui iman kita, sehingga kita dimudahkan untuk menjaga amal yang kita pernah ketinggalan. Tapi kalau kita tidak sedih, kita tidak merasa ketinggalan, maka iman kita berkurang, hati kita mengeras, hati kita menjadi hati yang lalai. Naudzubillah. Orang yang lalai adalah orang yang ketinggalan pahala, namun biasa seakan-akan dia sempurna imannya. Ketinggalan pahala banyak, tidak introspeksi diri, tidak sedih, tidak memperbaiki hati. Ada seorang sahabat Hakim Ibnu Hizam, beliau bersedekah setiap hari. Kalau setiap hari, kalau ada satu hari tidak ada orang miskin datang ke rumahnya, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menganggap musibah. Tidak bisa sedekah itu musibah. Bagi orang yang kaya, yang beriman, yang imannya sempurna, seperti sahabat Hakim Ibnu Hizam. Kalau kita satu hari ada orang miskin datang ke rumah kita, kita baca apa? Orang miskin datang, innalillah, kita baca innalillah. Kondi gini. Ini mau ngiki lapo. Ini ada apa ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Demikianlah kualitas iman manusia hari ini, yang mayoritas mereka tidak sedih karena ketinggalan pahala. Imam Syafi'i rahimahullah itu berkata, was-sabru fin naibati sa'bun. Sabar dari musibah itu berat, sulit. Wa fawatul ajri as'abu. Ketinggalan pahala itu lebih sulit lagi. Ketinggalan pahala itu
lebih sulit lagi. Maka perbaikilah iman kita, perbaikilah takdim kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah khusyuk di dalam salat, belajarlah fikih khusyuk. Salatlah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memperbaiki amal kita yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin idza salahat salaha sairu amalih. Jika salatnya baik, maka baik pula semua amalnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi jawazu al-ihda ilal hakim wal alim. Boleh memberi hadiah kepada hakim dan kepada guru. Dibolehkan memberi hadiah kepada hakim dan kepada guru. Nabi SAW, beliau seorang hakim dan beliau juga seorang apa? Guru. Jadi memberi hadiah tidak mengapa kepada hakim. Adapun memberi hadiah kepada hakim yang dilarang apabila di saat terjadi kasus. Jelas ya? Terjadi kasus, kita sedang sengketa atau sedang ada perselisihan, lalu kita mengajukan kepada pengadilan kasus tersebut, lalu kita memberi hadiah kepada hakim atau kepada jaksa atau kepada yang lainnya, maka hadiah tersebut nilainya apa? Suap. Hadiah tersebut nilainya suap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anahullahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Adapun apabila kita memiliki hubungan dengan hakim, kita tidak sedang sidang, tidak ada apa-apa. Kita mencintainya karena Allah, dia mencintai kita karena Allah. Kita tidak mengapa memberi hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu. Berikanlah hadiah. Salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Kemudian bab berikutnya, babun as-salatu 'alal hasir. Bab salat di atas tikar. Bab salat di atas tikar. Bab ini menjelaskan dipulihkannya salat di atas tikar. Salat di atas yaitu karpet atau salat di atas sajadah, dan tidak dipersyaratkan harus salat di atas pasir atau tanah. Karena ada sebagian masjid yang seperti itu, silahkan. Kalau seperti orang Arab Badui, orang-orang Arab Badui masjidnya tidak di keramik, tapi tidak menganggap ini sunnah. Tidak menganggap sholat di atas tanah itu sunnah, tidak mengapa. Jadi boleh sholat di atas tanah, boleh sholat di atas keramik, boleh sholat di atas sajadah atau karpet atau tikar atau yang lainnya. Ini tidak mengurangi pahalanya sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun mereka yang mengatakan sholat harus di atas tanah, pernyataan harus itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada persyaratan. Jadi karena tidak ada persyaratan, karena ada masjid yang mengatakan sholat di masjid yang ada karpetnya itu bid'ah. Yang sunnah yaitu sholat yaitu di masjid yang tidak berkarpet.
Tapi kita juga heran, masjid sampean kok di tembok? Ya, itu bid'ah juga. Seharusnya dikasih apa? Pelepah kurma saja, nggak ada atapnya. Nah, ini pernyataan yang konyol. Pernyataan yang konyol yang mengatakan harus sholat di atas tanah. Kalimat harus ini loh. Kalau jenengan seperti orang Badui itu tidak bisa sholat di masjid yang ada karpetnya. Maka masjid-masjid mereka dari tanah. Iya, tetapi mereka tidak menganggap ini adalah apa? Sunnah. Tidak mengapa. Jadi sholat di atas tanah, sholat di atas karpet, sholat di atas tikar, ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. An Ishaq ibni Abdullah ibni Abi Talha an Anas ibni Malik, dari Anas ibnu Malik, anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa'akala minhu. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya neneknya yang bernama Mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya untuk makan makanan yang dibuatnya. Fa'akala minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau memenuhi undangannya neneknya Anas, dan beliau makan dari makanan tersebut. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumu fala usalliya bikum. Qumu fala usalliya lakum." Berdirilah, aku akan salat bersama kalian. Qala Anas ibnu Malik, Anas bin Malik berkata, "Faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa." Aku pun mengambil tikar yang sudah hitam karena sering dipakai. Fanadahtuhu bima'in, aku memercikinya dengan air. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu. Aku dan anak yatim yang masih kecil membuat shaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuzu min wara'ina, dan nenekku yang sudah tua berada di belakang kita. Fa shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini thumma sarafa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat berjamaah. Kemudian beliau keluar kembali ke rumahnya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran, faedah yang bisa diambil. Yang pertama, dibolehkan sholat di atas tikar. Dibolehkan sholat di atas tikar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas tikar. Bahkan beliau pernah sholat di atas kasur. Beliau sholat di atas mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas kendaraan. Ini menunjukkan tidak ada syarat sholat harus menempel dengan apa? Tanah. Tidak ada. Tidak ada dalilnya sholat harus menempel dengan tanah. Kemudian pelajaran berikutnya fihi masyru'iyatu ijabatid dakwah, disyariatkan memenuhi undangan, disyariatkan atau diperintahkan memenuhi undangan. Jadi pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memenuhi undangannya Mulaikah, dan Mulaikah adalah neneknya sahabat Anas ibnu Malik. Kemudian pelajaran berikutnya fihi fadlu idkhalis surur fi qalbi mu'min, keutamaan membahagiakan hati seorang yang beriman. Keutamaan membahagiakan hati orang yang beriman. Jadi ketika Nabi SAW datang, Mulaikah ini sangat senang, Mulaikah sangat gembira. Maka Nabi SAW memenuhi undangannya Mulaikah untuk menggembirakan hatinya. Dan Mulaikah adalah yaitu neneknya sahabat Anas ibnu Malik. Pelajaran berikutnya disunnahkan sholat sunnah berjamaah kadang-kadang. Disunnahkan sholat sunnah berjamaah kadang-kadang. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sholat duha berjamaah, dan peristiwa ini terjadi di waktu duha. Ini menunjukkan faedah disunnahkan sholat duha berjamaah kadang-kadang. Kadang-kadang ini tidak ditentukan waktunya, artinya secara kebetulan, tidak ada jadwal dan dilakukan secara kebetulan. Tapi kalau sudah dijadwalkan, marilah kita sholat duha menjelang tahun baru, supaya tahun berikutnya lebih berkah daripada tahun sebelumnya, maka perbuatan tersebut menyelisih sunnah. Seperti halnya dulu yang viral, yaitu gerakan sholat subuh berjamaah. Itu menyelisih sunnah, sholat berjamaah. Kenapa harus masjid bulan? Diawali dengan tahajud berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, baru itu tabligh akbar, kemudian acara-acara yang lain. Maka gerakan subuh berjamaah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerakan subuh di mana saja, gerakan sholat subuh berjamaah di masjid gitu, seperti Masjid Al-Hidayah. Pada hari ini kita katakan gerakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, semuanya kerutuk ke Masjid Al-Hidayah. Kemudian 1 bulan lagi di masjid mana sekarang selesai, lenyap dengan sendirinya. Karena yang menyelisih sunnah itu membosankan. Yang menyelisih sunnah itu viral, kemudian tidak dan seterusnya. Demikian. Sekiranya viral terus pun tetap menyelisih sunnah. Jadi itu bukan juga ukuran. Ukurannya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan sholat sunnah berjamaah kadang-kadang. Istri dengan suami sholat tahajud berjamaah tidak apa-apa. Silahkan kadang-kadang. Tidak terus-menerus dan tidak boleh dijadwalkan. Di setiap malam Jumat kita itu setelah setiap malam Jumat kita sholat tahajud berjamaah. Ini jadinya menyelisih sunnah karena dijadwalkan. Tapi kalau kadang-kadang sholat tahajud suami istri adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sholat duha. Kadang-kadang berjamaah tidak mengapa, tetapi jangan dijadwalkan. Jangan ditentukan waktunya. Kalau ditentukan waktunya seperti menjelang tahun baru atau di awal tahun baru Masehi atau tahun baru Hijriah, itu menyelisihi sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya minimal soft bagi laki-laki, minimal soft bagi laki-laki adalah 2 orang. Jadi minimal soft bagi laki-laki adalah 2 orang. Adapun wanita cukup 1 orang. Apabila kita sholat, jadi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam 1, makmumnya 2 laki-laki 1 shaf, perempuan 1 shaf. Sekiranya makmumnya 1 laki-laki 1 perempuan, di mana laki-laki? Di sampingnya apa? Imam. Karena laki-laki tidak bisa berdiri 1 shaf. Maka siapa yang sholat 1 shaf sendiri di belakang shaf, sholatnya tidak sah jika shaf yang depan masih kosong. Jadi ada orang yang sholat sendiri, lihat depannya, kalau depannya masih kosong maka sholatnya tidak sah. Jika dia sendiri sampai selesai, sholatnya tidak sah. Jadi ada seorang sahabat sholat di belakang shaf sendirian, maka Rasulullah SAW memerintahkan mengulangi sholatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena sholat laki-laki sendiri tidak boleh 1 shaf. Tapi kalau perempuan tidak mengapa. Jelas ya? Akan tetapi siapa yang masuk masjid depan sudah penuh, maka dia tidak mengapa sholat sendiri. Jadi Nabi SAW kenapa memerintahkan orang yang sholat sendiri untuk diulangi? Karena dia tidak menutup shaf yang terdepan. Karena dia tidak mengisi shaf yang kosong. Maka siapa sholat sendiri sedangkan shaf depan masih kosong, sholatnya tidak sah. Sholatnya yaitu tidak sah. Maka Nabi SAW ketika itu memerintahkan seorang sahabat untuk mengulangi sholatnya, karena sahabat tersebut sholat di belakang sendirian. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Apabila shaf masih kosong, kok ada orang sholat sendiri sampai selesai, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau shaf di depan sudah penuh dan tidak ada celah, lalu dia sholat sendiri sampai selesai di belakang, sholatnya sah. Karena Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum atau seseorang kecuali dengan kemampuannya. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fikum. Fadol Pak Budi. Apanya? Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, sholat yang sering kita kerjakan boleh sesekali apa? Ya memang boleh, kenapa? Kenapa sengaja ditinggalkan? Supaya tidak wajib. Wallahu alam. Kita ulang lagi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam iya.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan amal yang dikerjakan karena beliau khawatir diwajibkan, seperti sholat duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat duha setiap hari karena khawatir wajib. Tapi beliau mewasiatkan dalam hadis yang banyak supaya kita menjaga sholat apa? Duha, minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Jelas ya? Dan Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit. Seperti itu. Allahu a'lam. Jadi kita nanti lihat lagi bagaimana maksud Ibnul Qayyim. Mungkin kita tidak paham bagaimana membacanya. Demikian wallahu a'lam. Yang jelas kita diperintahkan untuk menjaga amal kita. Jadi kepada orang yang Masya Allah ibadahnya bagus, dikatakan seperti itu. Adapun kita yang lalai, apakah kita memakai dalil itu, memakai pernyataan ulama? Sedangkan Ibnul Qayyim itu ahlul qiyam. Tidak orang yang ibadahnya terus seperti itu. Mungkin. Tapi kita ini orang yang lalai. Kita sholat tahajud aja mungkin 1 rakaat, 3 rakaat aja mungkin sudah. Alhamdulillah sudah. Ini perlu ditingkatkan. Sampai nggak tahajud ya, nggak apa-apa. Pokoknya kadang-kadang nggak apa-apa. Yang penting niatnya supaya jangan menganggap amalan ini wajib. Sampai sholat tepat waktu, yuk nggak apa-apa orang-orang terlambat. Nggak apa-apa orang-orang terlambat supaya nggak menunjukkan wajib. Lihat konteksnya. Jangan dipukul rata kecuali kalau dalil. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Jelas ya Pak Budi ya. Jadi orang yang mungkin ya sholat tahajud terus 11 rakaat 2 jam 3 jam, ya sekali-sekali. Bagi orang yang ahlu ibadah seperti itu, bagi orang yang lalai seperti kita, tingkatkan kita. Belum sampai level itu kita. Kita ini levelnya level lalai. Kita belajar supaya dekat dengan Al-Quran, supaya menjaga sholat duha walaupun 2 rakaat saja, menjaga sholat witir walaupun witirnya saja nanti ditingkatkan. Setelah menjaga witirnya, kemudian tambah lagi 2 rakaat membaca 100 ayat-ayat yang pendek. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Hah? Yang kedua, apabila orang yang sholat sendiri kemudian menjumpai teman sholatnya sah, tapi menyelisih sunnah karena dia tidak menutup shaf yang kosong. Nabi SAW bersabda, man wasala shaffan wasalahullah. Siapa yang menutup shaf, siapa yang menyambung shaf, Allah menyambungnya. Siapa yang memutus shaf, Allah memutusnya. Artinya siapa yang tidak mengisi, seharusnya kalau disambung tadi dia disempurnakan Allah. Tapi kalau dia tidak mengisi, berarti dia sama memutus shaf, Allah memutusnya. Wallahu a'lam. Dosa besar. Orang yang tidak mengisi shaf yang kosong melakukan dosa yang besar di sisi Allah. Wallahu a'lam. Monggo Mas Agus. Baju yang polos untuk dipakai. Iya. Apakah ada warna yang tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti karena pernah baca itu tidak boleh memakai warna merah polos itu apakah benar? Kemudian pertanyaan yang kedua, berarti ketika ada wali itu memberi wasiat pada wali kelas itu berarti boleh, dan wali kelas itu boleh menerimanya atau tidak? Soalnya Anda juga pernah baca itu termasuk gratifikasi atau Gratifikasi. gitu. Jadi kayak nanti itu yang dikhawatirkan ada mengistimewakan satu siswa
Iya. Yang ketiga, untuk memenuhi undangan, bagaimana jika ada undangan walimah syar'i dan jadwalnya itu bersamaan dengan kajian rutin? Gimana? Ada undangan walimah syar'i, kemudian jadwalnya bersamaan dengan kajian rutin. Mana yang harus dipenuhi undangan? Kajian rutin atau undangan walimah? Kan sama-sama wajib. Iya. Yang pertama tentang hadiah tadi ya. Yang pertama, warna baju. Apakah Iya, dilarang ada hadis yang menjelaskan larangan memakai warna merah polos. Tapi wallahu a'lam, para ulama memperselisihkan hadis tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha memakai baju berwarna merah. Tapi warna merah yang tidak polos, bergaris, ada garisnya. Dengan demikian baju yang ada garisnya tidak mengapa. Dan garis itu tidak terlalu rame. Seperti bajunya Bang Muh ini, lihat ini, yang ganteng itu loh, Masya Allah. Allahumma barik. Ini bajunya bergaris, tapi tidak termasuk bergambar. Jelas ya? Adapun warna merah yang polos, wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim melarangnya. Tapi seperti Syekh Albani mengatakan hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif maka tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Kemudian hadiah kepada wali murid, wali kelas, ya wali murid, wali kelas. Jika hadiahnya mempengaruhi perlakuan kepada siswanya maka itu termasuk suap. Nabi SAW bersabda, hadiyatul ummal ghulul. Hadiah kepada pegawai termasuk ghulul. Termasuk seperti mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Dan itu dosa besar, termasuk suap. Kalau tujuannya seperti itu. Jelas ya? Seperti hadiah kepada satpam. Ya sama. Apa hukumnya teman-teman yang diberi rizki memberi hadiah kepada satpam? Karena satpam kan kalau nggak dikasih hadiah kan mendelik saja satpam itu. Biar hormat kepada kita kasih hadiah, kita kasih zakat. Jika niatnya seperti itu, maka itu termasuk dosa besar, termasuk suap. Tapi kalau kita memberi santunan karena ketawaduan kita, dan kita tidak gila hormat, maka tidak mengapa memberi yaitu hadiah kepada satpam atau kepada tukang sapu. Jadi tergantung niat kita. Apa tujuan kita? Karena Nabi SAW beliau juga seorang guru dan beliau seorang hakim. Jadi kalau tujuannya untuk mempengaruhi, yaitu wali kelas tadi, supaya sikapnya beda terhadap anak kita, maka ini suap ini. Ini termasuk suap. Seperti halnya kita dengan Pak Satpam dan seterusnya. Kalau kita tinggal di perumahan, kita sering kadang-kadang ngasih bakso, kita ngasih apa tujuan kita? Tujuan kita suap atau lillahi ta'ala. Jelas ya? Kalau lillahi ta'ala kan mungkin masih ada yang lebih membutuhkan. Tapi kalau murni kita ingin memberi, supaya yaitu karena kita melihat kasihan kepada mereka, karena niatnya kasihan dan seterusnya, benar-benar karena Allah, insya Allah tidak mengapa. Kemudian yang ketiga apa tadi? Menghadiri undangan, apa nggak bisa digabungkan gitu? Kan walimah kan biasanya bisa
Iya, ngaji dulu setelah itu menghadiri walimah gitu. Kalau bisa digabung, kenapa dipilih gitu loh. Apalagi biasanya walimah banyak musiknya kan. Ngaji dulu, nanti kalau acara yang selesai baru kita apa? Baru hadir. Menghadiri walimah kan tidak harus di hari jamnya tadi. Masih ada, waktunya kan panjang. Kita diundang walimahan. Kecuali kalau harinya cuma walimahnya acaraan cuma 1 jam. Tapi yang ada di masyarakat kita walimah itu panjang. Datang pagi bisa, sore bisa, malam bisa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Hadiah kepada guru. Nah, ini sama tadi, wali kelas termasuk suap. Jika niatnya karena tadi supaya anak kita diperlakukan yang baik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mana yang lebih afdal, salat berjamaah di masjid yang tidak tumak ninah atau salat di rumah sendiri tapi tumak ninah? Iya ta, tumak ninah do mata. Lebih utama salat di masjid lain yang apa? Yang tumak ninah. Jadi jangan perbandingannya jangan dua gitu. Daripada salat di masjid tidak tumak ninah, lebih baik di rumah. Ya enggak. Lebih baik di masjid yang lain yang apa? Yang tumak ninah. Karena sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Demikian. Kita ini aliran keras ini. Iya. Jadi aliran berjuang, bukan aliran menggampangkan. Jadi kalau di masjid, makanya kita selalu mengingatkan teman-teman, sholat kita. Carilah masjid yang apa? Tumak ninah. Jika di masjid imamnya tidak ada jamaah laki-laki, lalu ada seorang wanita. Nah, ini janjian apa enggak ini? Salat di masjid tersebut juga sendiri, tidak ada jamaah lain. Ya enggak apa-apa, sekiranya secara kebetulan. Jadi masjid, imam dan muadzinnya dan yang iqamat 1 orang. Tapi di belakang ada jamaah perempuan. Salat berjamaah sah salatnya. Yang perempuan di barisan perempuan, yang imam di tempatnya, sah salatnya. Jadi sekiranya ada seorang imam salat sendiri tapi sudah dikumandangkan adzan, iqamah, tapi dia salat sendiri di masjid, maka dia mendapatkan nilai pahala sholat apa? Jamaah atau sendiri? Berjamaah. Jelas ya? Dia mendapatkan pahala sholat berjamaah karena dia sudah memanggil adzan, sudah menunggu lama, gak ada yang datang. Akhirnya dia mengumandangkan iqamah, lalu dia sholat sendiri, dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Apalagi ada makmum perempuan, salat berjamaah sah sudah. Karena perempuan salat di tempatnya, laki-laki salat di tempatnya. Jangan dicecer gini. Ini apabila makmumnya apa? Laki-laki. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ya. Menyelisih sunnah. Untuk tarbiyah hendaklah santri-santri atau murid-murid dianjurkan sholat duha sendiri-sendiri atau sholat witir. Seperti kita di pondok, sebelum tidur santri kita kumpulkan untuk evaluasi harian. Siapa yang sholat terlambat kita pukul. Kita pukulin. Suruh rukuk kita kasih pukul itu bagian belakangnya. Kemudian yang tidak berbahasa Arab kita pukul. Kemudian setelah itu sholat witir. Setelah itu baru sholat witir, kemudian tidur. Setiap hari. Kalau kita mengkhususkan tidak boleh.
Kalau kita maksudnya berjamaah, tapi kalau sendiri-sendiri tidak mengapa. Jadi seharusnya sekolah-sekolah itu mendidik santrinya untuk sholat duha tidak berjamaah tadi. Tapi yang ada banyak yang melakukan apa? Berjamaah. Nah, kalau berjamaah setiap hari maka itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sholat sunnah berjamaah yang dikerjakan terus menerus kecuali sholat tarawih. Kecuali sholat tarawih, yaitu sholat tahajud di bulan apa? Ramadan. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pengajian pagi ini. Kemudian jangan lupa nanti malam. Apa nanti malam? Iya. Jangan lupa tidur, cepat tidur. Jangan melok cangkruan. Iya, jangan ikut-ikutan. Jaga anak kita. Jaga anak kita, langsung aja pulang, nasihatkan. Jangan bosan-bosan memberi nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan berbahagia di hari raya orang kafir, termasuk membantu syiar-syiar kufur. Berbahagia bakar jagung, nyalakan kembang api, niup trompet. Kemudian main apa biasanya? Lato-lato, lodak semuanya. Iya. Itu termasuk membahagiakan, termasuk memeriahkan syiar orang-orang kafir. Ini perkara akidah, ini perkara ibadah. Kita tidak boleh toleransi. Kita tidak melarang mereka orang-orang kafir merayakan hari raya mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tetapi di sisi lain kita juga punya prinsip, yaitu dilarang mengikuti perayaan mereka. Dilarang memeriahkan hari raya mereka, mengucapkan selamat. Jangan rekreasi. Jangan mendatangi tempat-tempat wisata, walaupun niatnya tidak memeriahkan. Tetapi kehadiran kita yaitu menyerupai orang yang di luar sana. Ketika melihat teman-teman ngaji ada di tempat wisata, bagi mereka dianggap sama, padahal niatnya tidak. Tetapi takutlah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menimpa orang-orang zalim saja. Orang yang baik pun bisa jadi terkena adab Allah apabila di tempat-tempat tersebut. Kita tetap berdoa, semoga Allah memberi petunjuk kepada saudara-saudara kita. Kita berdoa, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Karena mereka tidak paham. Seperti jenengan-jenengan juga dulu pernah merayakan tahun baru. Apalagi dulu belum menikah. Kalau mesra-mesra dewe ya. Iya. Jadi doakan mereka. Kita mengingkari. Tetap kita mengingkari sebagai bentuk kewajiban, dan kita mendoakan sebagai bentuk kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian dari yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian
dan dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur kepada kalian dan akan selalu ada kebencian dan permusuhan di antara kita selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Maka kita wajib memusuhi orang kafir. Kita wajib membenci orang kafir di dalam urusan akidah dan di dalam urusan apa? Ibadah. Tidak ada toleransi. Toleransi di dalam bab muamalah. Toleransi di dalam bab muamalah. Adapun bab akidah, kita wajib berlepas diri. Allah Ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau sekali-kali tidak menjumpai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir bermesra-mesraan, loyalitas kepada kaum yang menantang Allah, yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah orang tua atau anak atau saudara atau kerabat dekat. Kita tidak boleh memeriahkan hari raya mereka, tidak boleh mendukung perayaan mereka. Maka jagalah kita, jagalah diri kita dan anak kita dari siksa neraka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari siksa neraka. Demikian wallahu taala a'lam. Semoga Allah memudahkan kita istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.